Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama saya Ayu Anjani, NIM 1905-1204042 dari kelas TI 2019A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Mari kita langsung ke materi. Pertama, ada pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu sistem operasi yang terdiri atas sejumlah komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama, atau suatu jaringan kerja yang terdiri dari titik-titik atau nodes yang terhubung satu sama lain dengan ataupun tanpa kabel. Tujuan dari jaringan komputer adalah: pertama, jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Yang kedua, jaringan mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Dan yang ketiga, jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Kemudian, pengertian serta perbedaan antara jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan komputer terpusat merupakan jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Kemudian, jaringan komputer terdistribusi merupakan suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi untuk suatu sistem jaringan. Kemudian, perbedaan antara jaringan komputer terpusat dan jaringan komputer terdistribusi. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Kemudian, pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografisnya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada PAN atau Personal Area Network, merupakan jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antara komputer dengan perangkat-perangkat lain seperti handphone, speaker, komputer, dan perangkat lain, contohnya Bluetooth. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network, merupakan jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah perkantoran atau sebuah sekolah, dan biasanya tidak jauh dari sekitar 1 km persegi, contohnya lab komputer. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network, merupakan suatu jaringan yang menghubungkan beberapa buah jaringan-jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contoh yaitu jaringan Lapan Bandung. Yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network, merupakan jaringan yang lingkupnya biasanya sudah menggunakan sarana satelit ataupun kabel bawah laut. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan aksesnya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada intranet dan yang kedua ada internet. Intranet merupakan jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Yang kedua ada internet, merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite TCP atau IP sebagai protokol pertukaran, sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, internet jaringannya sangat luas, memiliki jaringan yang kuat, perkembangannya sangat pesat, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Sedangkan intranet jaringannya lebih sempit, perkembangannya yang lambat, biasa digunakan oleh perkantoran, sekolah, universitas, rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian, pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ad hoc, merupakan koneksi jaringan sementara
yang dibuat untuk tujuan tertentu seperti mentransfer data dari satu komputer ke komputer lain. Ad hoc termasuk ke dalam satu dari sekian banyak jenis WLAN atau Wireless Local Area Network yang berisi sekumpulan node agar bisa berkomunikasi atau berbagi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, infrastruktur merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Selanjutnya, topologi jaringan. Macam-macam topologi jaringan adalah sebagai berikut. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada topologi bus, yang kemudian ada topologi star, dan ada topologi ring, serta yang terakhir ada topologi mesh. Topologi pada dasarnya adalah peta dari sebuah jaringan, di mana topologi suatu jaringan didasarkan pada cara penghubung sejumlah node atau sentral dalam membentuk suatu sistem jaringan. Topologi jaringan terbagi lagi menjadi 2, yaitu topologi secara fisik atau physical topology dan topologi secara logika atau logical topology. Selanjutnya, penjelasan dari topologi bus. Topologi bus mempunyai karakteristik jaringan sebagai berikut. Pertama, node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Yang kedua, sangat sederhana dalam instalasi karena hanya menghubungkan antar simpul saja. Yang terakhir, sangat ekonomis dalam biaya. Keuntungan topologi bus. Jumlah node tidak dibatasi, tidak seperti hub yang dibatasi oleh jumlah dari port, misal 16 port untuk 16 node. Yang kedua, kecepatan pengiriman data lebih cepat karena data berjalan searah. Yang ketiga, lebih mudah dan murah jika ingin menambah atau mengurangi jumlah node karena yang dibutuhkan hanya kabel dan konektornya saja. Kekurangan topologi bus. 1. Jika lalu lintas data yang diolah terlalu besar, maka dapat mengakibatkan kemacetan. Yang kedua, diperlukan repeater untuk menguatkan sinyal pada pemasangan jarak jauh. Yang ketiga, jika salah satu node mengalami kerusakan, maka jaringan tidak dapat beroperasi. Yang kedua adalah penjelasan dari topologi star. Karakteristik topologi star adalah 1. Setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator. Kedua, bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator kemudian di-broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak, maka kinerja jaringan akan semakin menurun. Yang terakhir, sangat mudah dikembangkan sebab setiap node hanya terhubung secara langsung ke konsentrator. Kemudian ada kelebihan topologi star. Yang pertama, jika terjadi penambahan atau pengurangan terminal tidak mengganggu operasi yang sedang berlangsung. Yang kedua, jika salah satu terminal rusak, maka terminal lainnya tidak mengalami gangguan. Yang ketiga, arus lalu lintas informasi data lebih optimal. Kemudian kekurangan topologi star. Pertama, jumlah terminal terbatas tergantung dari port yang ada pada hub. Kedua, lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Selanjutnya, topologi ring. Karakteristik dari topologi ring adalah node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah, ke kiri atau ke kanan, sehingga kolision dapat dihindarkan. Kelebihan dari topologi ring adalah aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak dari kiri atau ke kanan. Kekurangan dari topologi ring adalah
Penambahan terminal atau node menjadi lebih sulit bila port sudah habis. Jika salah satu terminal mengalami kerusakan, maka semua terminal pada jaringan tidak dapat digunakan. Kemudian, topologi mesh. Karakteristik dari topologi mesh adalah: pertama, topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Yang kedua, susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Terjamin kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Kemudian kekurangan topologi mesh adalah sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Selanjutnya adalah jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada unicast, 1 ke 1, merupakan suatu jaringan 1 ke 1 di mana satu mengirim, satu menerima, yang artinya setelah dikirim baru kita dapat menerima. Yang kedua ada multicast atau 1 ke grup, merupakan suatu jaringan yang bebas. Satu mengirim, satu menerima, satu menerima, satu mengirim, yang artinya dalam waktu yang bersamaan kita bisa mengirim ataupun menerima. Yang ketiga, broadcast atau 1 ke semua, merupakan jaringan satu arah yang hanya bisa diterima, contohnya radio dan televisi. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama ada jaringan berkabel, merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Yang kedua ada jaringan nirkabel, merupakan bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem tanpa menggunakan kabel jaringan. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat maupun pada jarak yang jauh atau lewat satelit. Kemudian adalah model jaringan pada saat ini. Seperti yang kita tahu, saat ini jaringan telah berkembang dengan sangat pesat. Model jaringan pun semakin canggih dan semakin kompleks. Namun, seiring berkembangnya zaman, pasti ada lagi dan lagi model jaringan yang lebih baik dari sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.